Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Udah lama ya gue nggak bahas tim tempur, jadi di video kali ini gue bakal bahas topik itu lagi. Mecha yang dimiliki God Select, tim tempur yang ada di Ultraman Trigger dan juga Ultraman Decker. Emang mecha itu apaan sih artinya? Mecha adalah sebuah istilah yang bisa diartikan robot atau mesin raksasa yang bisa dikendalikan. Pesawat besar seperti yang ada di Ultra Series juga bisa disebut sebagai mecha. Lalu apa saja mecha yang dimiliki oleh God Select? Langsung aja kita bahas. Nars DC adalah markas bergerak sekaligus pesawat tempur God Select. Nama Nars DC sangat mirip dengan Art DC, pesawat milik TPC yang digunakan oleh Guts di Ultraman 3. Inspirasi namanya emang dari situ. Soalnya Art DC juga bisa digunakan untuk markas, tapi cuma markas darurat. Sedangkan kata Narse diambil dari Kaiju Narse, karena memang Nars DC dibuat berdasarkan Kaiju itu. Maruru memperkenalkan Narse kepada Akito, dan akhirnya Akito pun mendesain sebuah mecha yang mirip dengan Kaiju itu. Nars DC memiliki dua mode. Saat menjadi markas dia disebut hangar mode, dan nggak selamanya juga terbang, lebih sering parkir di dalam markas TPU. Lalu saat mode tempur disebut battle mode. Dijelaskan kalau battle mode membutuhkan energi yang sangat besar. Jadi God Select pun mencuri absolute particle menggunakan Gun-Ki Hyper Ki. Setelah itu dibutuhkan Narse Hyper Ki agar mecha ini bisa berubah ke battle mode. Kekuatan tempurnya sendiri nggak main-main karena menggunakan energi absolutian. Cuma efek tiap kali berubah ke battle mode, ruangannya jadi berantakan semua. Tapi gue heran kenapa mereka masih majang senjata kayak gini doang. Di Ultraman Trigger, Nars DC dikendalikan oleh Tension. Kalau di Ultraman Decker, mecha ini dikendalikan oleh Sawa. Dan di ending movie Ultraman Decker, pilotnya sekarang adalah Ichika. Dan Nars DC pun digunakan untuk menjelajahi luar angkasa. Mecha selanjutnya adalah Guts Falcon. Pesawat ini dibuat berdasarkan Guts Wing One, milik Guts yang terdampar di Universe Trigger. Awalnya pesawat ini dikendalikan lewat jarak jauh. Pilotnya saat itu adalah Nanase. Tapi Guts Falcon juga ada kokpit di dalamnya yang disediakan jika ada kondisi terdesak. Dan Kengo pernah menggunakan pesawat tersebut secara langsung. Gak tahu dia belajar dari mana, tahu-tahu udah jago jadi pilot. Memang Ultraman Trigger itu pada nge-cheat semua karakternya. Akito masih SMA udah bisa desain mecha yang bisa dua fungsi pula lagi. Yuna yang ternyata keturunan Yuzare, dan Kengo tahu-tahu jago jadi pilot Guts Falcon. Belum lagi mereka itu nggak ada pelatihan apa-apa dan misinya selalu terjun di lapangan. Nggak ngotak emang yang buat naskahnya. Nah, di Ultraman Decker, karena gelombang Spear membuat kendali Guts Falcon hanya bisa lewat kokpit. Sebenarnya masih bisa jarak jauh, tapi nggak bisa jauh banget seperti keadaan normal. Guts Falcon memiliki dua mode nih. Ada Flight mode yang tentu saja bentuknya pesawat, nggak ada yang berubah normal. Dan ada Hyper mode, dia bisa jadi robot. Untuk pilot Guts Falcon di Ultraman Decker, hampir semua anggota udah jadi pilotnya, kecuali Sawa karena dia pilot Nars DC. Sebenarnya ini penipuan sih, karena dari deskripsi karakter, harusnya yang jadi pilot Guts Falcon cuma Ryumon. Tapi kenyataannya di series, suka-suka kaptennya milih pilot. Di Ultraman Decker ada pesawat baru yaitu Gus Hawk, nama yang sangat mirip dengan Gus Eagle. Tapi ini cuma referensi ke Ultraman Dyna aja, gak ada hubungannya dengan Gus Eagle. Pesawat ini dikendalikan oleh Hane 2 atau Hanejiro, sebuah AI yang mirip dengan Hanejiro di Ultraman Dyna. Bedanya di Ultraman Dyna dia makhluk hidup. Oh ya, Ryumon juga pernah menjadi pilot Gus Hawk. Awalnya pesawat merah ini dibuat untuk proyek luar angkasa, bakal jadi pesawat antariksa gitulah. Tapi karena bumi ditutup Spear, Gus Hawk dimodifikasi menjadi pesawat tempur. Bentuk pesawat ini kayak ada capitnya gitu. Momen paling ikonik saat dia mencapit Decker, udah kayak Gatai Gridman aja. Itu momen di luar ekspektasi gua sih. Bahkan sampai gua jadiin klip intro video. Sama seperti Guts Falcon, ada dua mode Gus Hawk. Flight mode atau mode terbang itu yang biasa aja. Lalu ada Dragon mode yang akan membuatnya terbang lebih cepat. Capit yang ada di mode pertama itu kan letaknya di depan, tapi di Dragon mode letaknya di belakang. Makanya bisa terbang lebih cepat. Jadi tinggal pilih aja modenya sesuai kebutuhan. Mecha selanjutnya ada Gus Griffon. Sebenarnya mecha ini cuma gabungan Gus Falcon dan Gus Hawk, bukan mecha yang baru. Jadi bisa dibilang Gus Griffon adalah mode ketiga Gus Falcon dan Gus Hawk. Pesawat ini gatai menjadi mecha yang lebih kuat. Konsep mecha gatai di Ultraman Decker ini terinspirasi dari pesawat Super Guts. Guts Eagle kan bisa gatai juga tuh di Ultraman Dyna. Jadi referensinya dari situ. Tapi ini cuma sekadar referensi, bukan kayak Gus Falcon yang emang di dalam ceritanya dibuat berdasarkan Guts Wing One.
Dan yang terakhir ada Terapecer. Robot ini dirancang oleh Asakage. Nama modelnya diberi nama DG001. Awalnya dibuat untuk melawan Giant of Darkness, tapi sebelum selesai mereka udah dikalahkan Trigger. Di Ultraman Decker, proyek ini dilanjutkan untuk melawan Spear. Awalnya Terapecer dikendalikan AI baru, tapi karena pengalamannya belum ada, dia pun kalah dengan mudah. Robot ini akhirnya dikendalikan oleh Hanejiro, dan duetnya dengan Decker mendapatkan apresiasi karena mereka selalu menang. Bahkan chemistry-nya udah kayak rekan lama. Ya emang si Hasumi Kanata dan Hanejiro itu deket banget. Setelah bertarung bersama beberapa kali, ternyata mecha ini dibuat untuk mengalahkan Decker. Asakage adalah alien yang berasal dari masa depan. Nama aslinya adalah Agams. Dia ingin menghancurkan bumi untuk balas dendam. Bahkan nama model DG001 memiliki arti Decker Genocide. Jadi dari awal udah ada kode kalau robot ini untuk membunuh Ultraman Decker. Ya walaupun itu cocok loginya Maruru. Nah, Agams mengambil alih Terapecer dan melawan Ultraman Decker. Serangan terkuatnya yaitu TR Mega Buster berhasil mengalahkan Ultraman Decker. Dia menyimpan Terapecer di sebuah dimensi dan bisa dipanggil lagi menggunakan sebuah alat yaitu Passerizer. Singkat cerita, pada akhirnya Agams tobat dan mati demi menyelamatkan Decker. Sampai sekarang robot ini masih digunakan. Saat di movie Ultraman Decker, Kanata lah yang menjadi pilotnya. Di situ Terapecer sempat rusak, tapi gue yakin udah diperbaiki. Di episode akhir aja sebenarnya Terapecer kondisinya hancur lebur, tapi dengan waktu yang sangat singkat bisa balik lagi. Entah dengan cara apa, nggak tahu. Bahkan sebenarnya udah sering juga nih Terapecer diperlihatkan hancur. Emang nggak jelas banget bisa balik mulu. Mana waktunya deketan pula lagi. Nah, jadi itu dia semua mecha Gas Select. Ada 3 pesawat dan 1 robot tempur. Gas Griffon itu cuma mode ya, ketika Falcon dan Gas Hawk gatai. Tapi kalau mau bilang 4 ya terserah aja sih. Dari semua mecha ini yang mana favorit kalian? Coba komentar di bawah. Bang, ada yang ketinggalan. Gas Wing 1 mana? Iya juga ya, Gas Wing kan pernah muncul tuh. Tapi Gas Wing bukanlah milik Gas Select. Pesawat ini adalah properti rahasia TPU. Cuma sedikit orang yang tahu pesawat ini, jadi nggak termasuk mecha Gas Select. Tapi gue sebut aja di video ini, biar nggak nanya lagi mana Gas Wing. Pesawat ini menjadi sumber inspirasi untuk mendesain pesawat Gas Falcon. Pesawat ini juga dijadikan kendali jarak jauh sama Shizuma, jadi mau meledak pun pilotnya nggak mati. Mungkin dia belajar dari pengalaman. Shizuma terdampar di bumi Trigger saat patroli menggunakan Gas Wing. Jadi supaya kejadian yang sama tidak terulang, dia pun membuat kendali jarak jauh. Oke, segini aja video kali ini. Kalau ada informasi yang salah jangan lupa koreksinya ya. Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram gua prayoga_rizky65. Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.